Saya melihat Surya Hartono Prabowo memegang bahu Clara Puspita Maharani dengan panik, mencoba membangunkannya karena ia tergeletak kaku di lantai batu dekat pagar rumah di kompleks elit Pondok Indah tanpa respon sedikit pun. Sementara si kembar menangis histeris di sampingnya, berteriak ketakutan tanpa henti. Tanpa menunggu sedetik pun, Surya Hartono Prabowo mengangkat Clara Puspita Maharani dengan hati-hati lalu bergegas ke mobil. Dan ketika si kembar berlari mengejar sambil menangis bertanya, "Apakah ia akan baik-baik saja?" Saya melihat ia tidak menjawab karena ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya membuka pintu belakang dan membaringkan Clara Puspita Maharani perlahan di jok. Wajahnya pucat berkeringat, napasnya lemah namun masih teratur. Lalu Surya Hartono Prabowo melepas jasnya dan menyelipkannya di bawah kepala Clara Puspita Maharani sebagai bantal darurat. Si kembar naik ke mobil sambil menangis keras, dan Surya Hartono Prabowo menyalakan mesin lalu tancap gas menuju IGD RSCM Jakarta. Jalan terasa tidak ada habisnya. Setiap beberapa detik ia menoleh ke kaca spion memastikan Clara Puspita Maharani masih bernapas. Tangannya gemetar di setir dan keringat mengalir di dahi meski AC menyala. Sementara si kembar menempel di kursi depan, menoleh ke belakang dengan mata merah bengkak. Sampai salah satu berbisik dengan suara tipis putus asa, "Ayah, Clara Puspita Maharani bakal meninggal?" Dan dada Surya Hartono Prabowo seperti diremas kuat karena ia belum pernah melihat anak-anaknya sedesperate itu pada siapapun. Bahkan saat ibu mereka meninggal 2 tahun lalu pun mereka tidak seperti ini, membuatnya bingung sekaligus penasaran. Siapa sebenarnya perempuan yang begitu cepat masuk ke hidup mereka sedalam ini? Padahal ia bahkan belum benar-benar mengenal art baru itu, yang baru bekerja sekitar 3 minggu dan direkrut oleh pengurus rumah yang lebih tua bernama Rina Wulandari. Orang yang mengatur semua urusan pekerja di rumah, Surya Hartono Prabowo sendiri biasanya pulang larut dari kantor di SCBD Sudirman dan pergi pagi-pagi, hampir tidak melihat anak-anaknya, apalagi staf di rumah, karena sepekan penuh tenggelam dalam rapat, kontrak, negosiasi, perjalanan mendadak, jamuan klien, dan acara korporat, semua tentang uang dan kuasa, nyaris tak ada tentang afeksi atau kehadiran nyata. Namun saat itu, sambil mencengkeram setir dan merasakan jantungnya berdebar, ia sadar ada yang sangat tidak beres. Tidak wajar seorang art pingsan di depan rumah. Tidak wajar anak-anaknya menangis seperti itu karena dia. Dan tidak wajar ia berlari menuju rumah sakit membawa orang yang nyaris asing sambil menanggung cemas yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengerem mendadak di depan IGD hingga nyaris menyenggol pembatas. Lalu kembali menggendong Clara Puspita Maharani dan berlari masuk sambil berteriak minta bantuan dengan suara serak. 2 perawat datang membawa berangkar dan ia membaringkannya dengan hati-hati. Mereka melontarkan pertanyaan cepat, apa ia terbentur kepala, punya penyakit, minum obat, kejang, muntah? Tetapi Surya Hartono Prabowo tidak mampu menjawab apapun. Saya mendengar ia hanya terengah berkata ia menemukan Clara Puspita Maharani pingsan di lantai rumahnya. Tidak tahu apa-apa selain tubuhnya dingin dan ia tidak bangun. Lalu kedua perawat saling berpandangan cemas sebelum membawa Clara Puspita Maharani masuk ke ruang tertutup berpintu kaca buram. Dan Surya Hartono Prabowo berdiri terpaku di koridor dengan si kembar memeluk kedua kakinya, satu di tiap sisi, gemetar sambil terseduh kecil. Ia merunduk memeluk mereka berdua sekaligus, merasakan panik mereka menular ke dadanya, dan ia berbisik, dia bakal sembuh, aku janji, meski ia sendiri sama sekali tidak yakin. Saya tahu Surya Hartono Prabowo sendiri tidak yakin apakah ucapannya itu benar atau hanya kebohongan untuk menenangkan anak-anak. Namun si kembar memang sedikit lebih tenang walau tetap tidak mau melepaskannya. Menempel erat seolah takut kehilangan ayah. Mereka juga, seakan setiap perpisahan bisa menjadi yang terakhir. Lalu Surya Hartono Prabowo melirik jam tangannya dan menyadari waktu sudah lewat pukul 7 malam. Ia belum memberi kabar kepada siapapun, bukan ke kantor, bukan ke sekretaris, bukan ke para rekan bisnis. Ia lalu mengambil ponsel dari saku celana bahan dan menelepon Rina Wulandari, yang mengangkat di dering kedua dengan suara penuh kekhawatiran, dan ia menjelaskan singkat apa yang terjadi. Di seberang sana Rina Wulandari terdiam beberapa detik yang terasa sangat lama sebelum akhirnya berkata dengan suara gemetar penuh rasa bersalah bahwa ia perlu mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah disampaikan sejak awal. Membuat Surya Hartono Prabowo mengernyit dan merasakan amarahnya mulai naik saat ia menyuruh Rina Wulandari bicara terus terang. Dan perempuan itu menarik napas lalu mengaku dengan suara pelan bahwa Clara Puspita Maharani sudah beberapa hari tidak sehat. Sempat pingsan 2 kali di dalam rumah, sekali di ruang cuci dan sekali di dapur. Ia sudah menyuruhnya ke dokter tetapi Clara Puspita Maharani menolak karena tidak punya uang dan mengira hanya kelelahan. Bahkan ia sempat memberinya obat tekanan darah miliknya sendiri meski tampaknya tidak membantu.
Dan di titik itu amarah Surya Hartono Prabowo benar-benar meledak saat ia menuntut mengapa hal sepenting itu tidak disampaikan sejak awal dan mengapa situasinya dibiarkan sampai separah ini. Sementara Rina Wulandari tergagap gugup berdalih bahwa ia mengira itu tidak serius karena Clara Puspita Maharani bekerja tanpa henti. Mengurus anak-anak seharian penuh, membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta bantuan. Sehingga ia mengira pingsan itu hanya berlebihan. Sampai akhirnya ia sadar telah keliru. Dan saat itulah Surya Hartono Prabowo memahami besarnya masalah karena Clara Puspita Maharani ternyata bukan sekadar arti yang membersihkan rumah. Melainkan merangkap pengasuh anak, juru masak, pengurus rumah, bahkan hampir menjadi ibu pengganti. Semua dengan gaji yang nyaris tidak cukup untuk hidup. Ia menutup telepon tanpa berkata apapun karena tidak mempercayai suaranya sendiri. Menyimpan ponsel dan menatap kedua anaknya yang masih melekat padanya sambil bertanya dengan nada ditahan apakah mereka menghabiskan seharian penuh bersama Clara Puspita Maharani. Dan si kembar mengangguk kuat sambil menjawab bahwa Clara Puspita Maharani selalu bermain dengan mereka, membuat kue coklat, mengajari menggambar, bercerita sebelum tidur, bernyanyi sambil membersihkan rumah, bermain plastisin, menyusun puzzle, bermain drama pura-pura jadi pahlawan super, mengajak membantu di dapur membuat kue, mengajari menggambar rapi dengan pensil warna, mengajak ke taman melihat kupu-kupu, menunjukkan cara menanam benih, menciptakan permainan baru setiap hari. Lalu yang satunya lagi menambahkan tanpa berhenti bahwa Clara Puspita Maharani juga mengajari mereka mengikat tali sepatu, menyikat gigi dengan gerakan melingkar, membereskan mainan setelah bermain, tidak menyia-nyiakan makanan karena ada anak-anak lain yang kekurangan, mengajak berdoa sebelum makan, menemani sampai tertidur, dan tetap duduk di sisi mereka sampai mata mereka benar-benar terpejam. Ia menyanyikan lagu, Bintang Kecil, yang dulu dinyanyikan ibu mereka. Dan saat anak itu mengucapkannya saya melihat Surya Hartono Prabowo merasakan air mata naik karena ia lupa bahwa istrinya dulu menyanyikan lagu itu, lupa begitu banyak hal hingga membiarkan kenangan memudar bersama rasa sakit. Lalu rasa bersalah menusuk dadanya seperti pisau tajam karena ia sama sekali tidak tahu semua itu. Tidak tahu bagaimana hari-hari anak-anaknya berjalan. Tidak tahu bahwa mereka bermain, tertawa, belajar hal baru, dan memiliki seseorang yang benar-benar memperhatikan mereka, sebab ia hanya bekerja, pulang larut malam melihat anak-anak sudah tertidur dengan lampu kamar padam, mencium dahi mereka tanpa membangunkan lalu ikut tidur, bangun sebelum matahari terbit dan pergi saat mereka masih terlelap, mengulanginya hari demi hari, bulan demi bulan sejak istrinya meninggal, menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan duka dan menghindari kehampaan. Namun dalam proses itu ia lupa bahwa ia memiliki dua anak kecil yang juga merasakan kehilangan dan membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta kehadiran nyata, hingga ia menjadi hantu di rumahnya sendiri, orang asing bagi anak. Anaknya, sekadar nama yang membayar tagihan tetapi tidak sungguh ada. Dan kini ia berdiri di rumah sakit cemas memikirkan seorang perempuan yang bahkan belum ia kenal benar namun dicintai anak-anaknya seperti keluarga. Seperti ibu yang telah mereka kehilangan. Pintu ruang perawatan terbuka dengan bunyi kering dan seorang dokter muda berjas putih rapi keluar membawa papan catatan dengan wajah serius. Surya Hartono Prabowo berdiri terlalu cepat hingga pusing namun mengabaikannya lalu mendekat. Dengan si kembar masih menempel di kakinya dan bertanya cemas apakah Clara Puspita Maharani akan baik-baik saja. Sang dokter menatapnya, lalu anak-anak, lalu kembali padanya sebelum menjelaskan bahwa Clara Puspita Maharani sudah sadar dan berhasil distabilkan. Tekanan darahnya sangat rendah dan berbahaya kemungkinan akibat dehidrasi berat serta kurang asupan makan dalam waktu lama sehingga tubuhnya memutuskan mati sesaat sebagai mekanisme perlindungan dan ketika ditanya kapan terakhir kali ia makan dengan layak Surya Hartono Prabowo terdiam malu merasakan penilaian di mata dokter. Yang kemudian menegaskan bahwa Clara Puspita Maharani akan dipasang infus beberapa jam dan menjalani tes darah untuk memeriksa anemia serta defisiensi nutrisi lain karena dari pemeriksaan fisik terlihat jelas ia bekerja jauh melampaui kemampuan tubuh dan makan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Kondisi ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan pingsan berulang, aritmia jantung, gangguan organ. Bahkan sesuatu yang lebih serius bila tidak ditangani segera. Sehingga ia membutuhkan pemantauan medis, istirahat, dan pola makan yang benar. Lalu Surya Hartono Prabowo mengucapkan terima kasih dengan suara lemah dan meminta izin menemui Clara Puspita Maharani. Dokter mengizinkan dengan syarat anak-anak menunggu di luar karena ruangannya kecil dan harus dijaga tetap tenang. Ia menjelaskan pada si kembar agar duduk menunggu karena ia akan kembali sebentar dan berjanji akan menanyakan semuanya. Pada Clara Puspita Maharani lalu menceritakannya.
Mereka setuju dengan berat hati dan duduk di lantai bersandar pada dinding sambil menggenggam tangan satu sama lain. Sementara Surya Hartono Prabowo masuk perlahan dan melihat Clara Puspita Maharani terbaring di berangka rumah sakit yang sempit dengan infus di lengan kiri dan wajah yang masih pucat. Warna wajah Clara Puspita Maharani mulai kembali sedikit dibanding sebelumnya. Matanya terbuka tetapi lelah, seolah mengangkat kelopak saja sudah terlalu berat. Lalu ia menoleh ketika menyadari kehadiran Surya Hartono Prabowo dan mencoba duduk. Namun Surya Hartono Prabowo cepat mengangkat tangan memberi isyarat agar ia tetap diam sambil berkata pelan supaya ia tidak perlu bangun dan cukup beristirahat. Mendekat perlahan hingga berdiri di sisi berangkar. Dan Clara Puspita Maharani menunduk malu lalu berbisik serak meminta maaf karena merasa merepotkan dan menyebabkan kekacauan. Ia bersikeras akan segera membaik lalu kembali bekerja besok. Dan berjanji ini tidak akan terulang. Tetapi Surya Hartono Prabowo menggeleng kuat, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak merepotkan dan ia tidak akan kembali besok maupun lusa karena ia harus istirahat selama yang dibutuhkan. Namun sebelum itu ia ingin memahami satu hal. Mengapa Clara Puspita Maharani tidak bilang bahwa ia sakit? Mengapa menyembunyikan dari semua orang? Mengapa tidak meminta bantuan? Dan Clara Puspita Maharani menggigit bibir bawahnya kuat-kuat lalu menjawab dengan suara lemah sedikit gemetar bahwa ia tidak ingin mengganggu karena Surya Hartono Prabowo sudah punya terlalu banyak urusan dan tekanan di pekerjaan. Sementara ia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Takut jika ia mengeluh maka ia dianggap tidak sanggup dan dipecat. Padahal ia tidak boleh kehilangan pekerjaan karena ia harus merawat ibunya yang sakit. Ibunya membutuhkan obat setiap hari dan hanya dia yang bisa membelinya. Jadi jika ia kehilangan penghasilan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, pada ibunya, pada segalanya. Dan dada Surya Hartono Prabowo kembali sesak oleh campuran rasa bersalah dan malu ketika ia bertanya menatap mata Clara Puspita Maharani apakah ia benar-benar mengira ia akan memecatnya hanya karena sakit atau butuh bantuan. Namun Clara Puspita Maharani hanya mengangkat bahu lelah dan berkata bahwa hampir semua orang melakukan itu. Ia sudah bekerja di banyak rumah, sudah mengalami banyak hal, dan sudah melihat orang dipecat karena hal yang jauh lebih sepele. Selalu begitu. Begitu pekerja mengeluh, besoknya bisa langsung disuruh pergi tanpa hak dibayar dengan benar, diperlakukan seperti barang sekali pakai, seolah bukan manusia yang punya perasaan dan keluarga. Sehingga pekerja belajar diam, menahan semuanya, tidak pernah protes, bekerja sampai roboh, dan Surya Hartono Prabowo terdiam. Beberapa detik panjang mencerna kekerasan kata-kata itu serta kebenaran mentah di baliknya. Menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar memikirkan hidup orang-orang yang bekerja untuknya, ia selalu menjaga sopan santun, membayar tepat waktu, memberi izin bila diminta, tidak pernah membentak, tetapi ia juga tidak pernah sungguh terlibat. Tidak pernah bertanya apakah mereka baik-baik saja, butuh sesuatu, punya masalah di rumah, sedang kesulitan, punya mimpi atau ketakutan. Ia hanya membayar tepat waktu dan mengira itu sudah cukup. Mengira ia sudah menjalankan perannya sebagai majikan. Namun kini menatap Clara Puspita Maharani yang pucat lemah di berangkar. Bahkan masih ketakutan kehilangan pekerjaan saat sedang sakit, ia akhirnya paham bahwa itu tidak cukup dan tidak pernah cukup. Bahwa adil bukan hanya soal gaji tepat waktu melainkan melihat orang sebagai manusia utuh. Lalu ia berkata tegas bahwa Clara Puspita Maharani akan dirawat malam ini. Dokter akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan, dan besok pagi ia akan menjemputnya. Setelah itu mereka akan bicara baik-baik tentang semua ini, tentang pekerjaan, dengan tegas tanpa memberi ruang untuk dibantah bahwa mereka akan membahas kesehatannya, anak-anak, ibunya, dan semua hal yang perlu ia ceritakan. Membuat Clara Puspita Maharani membelalakan mata ketakutan sambil berkata ia harus bekerja besok karena rumah pasti berantakan, ada cucian menumpuk dan makanan yang harus dimasak, anak-anak membutuhkannya. Dan tidak suka bersama orang lain. Namun Surya Hartono Prabowo memotong dengan mengangkat tangan tegas dan berkata bahwa besok anak-anak akan bersamanya seharian. Ia sendiri yang akan mengurus mereka, membuat sarapan, bermain bersama, hadir sepenuhnya, dan rumah bisa menunggu karena tidak ada yang lebih penting dari kesehatan Clara Puspita Maharani. Lalu ia menegaskan bahwa ia harus tetap di rumah sakit, beristirahat, makan makanan rumah sakit, menghabiskan infus, dan menjalani semua pemeriksaan yang diminta dokter. Apakah ia mengerti? Dan Clara Puspita Maharani tidak membantah lagi karena tahu itu sia-sia. Ia hanya mengangguk perlahan dan menutup mata dengan lega seolah beban besar terangkat dari pundaknya dan untuk pertama kalinya ia bisa berhenti memikul semuanya sendirian. Lalu Surya Hartono Prabowo keluar dari ruangan dan menemukan si kembar tepat di tempat semula. Duduk di lantai koridor yang dingin saling memeluk seperti dua anak kecil ketakutan. Ia berjongkok di
Depan mereka bertumpu pada tumit dan berkata selembut mungkin bahwa Clara Puspita Maharani baik-baik saja, hanya sangat lelah dan perlu beristirahat malam ini di rumah sakit. Para dokter akan merawatnya dengan baik, memberi obat dan makanan yang layak, dan besok pagi ia akan menjemputnya, lalu mereka akan membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar rumah si kembar tersenyum lalu melemparkan diri ke pelukan ayah mereka. Menangis lega, menangis bahagia, menangis karena akhirnya bisa melepaskan semua ketegangan yang menumpuk di tubuh kecil mereka. Sementara Surya Hartono Prabowo memeluk keduanya erat merasakan tubuh kecil itu bergetar di dadanya dan merasakan sesuatu yang asing namun hangat, keinginan kuat untuk melindungi, untuk benar-benar hadir, untuk menjadi ayah sungguhan dan bukan sekadar nama yang membayar tagihan dan sesekali memberi ciuman selamat malam. Mereka pulang ke rumah dalam keheningan berat, si kembar tertidur di perjalanan karena kelelahan setelah menangis lama, dan Surya Hartono Prabowo menyetir pelan sambil menatap mereka lewat kaca spion setiap menit. Melihat wajah-wajah yang akhirnya rileks, napas yang tenang, kepolosan yang terpancar, dan setibanya di rumah besar di Pondok Indah ia memarkir mobil di garasi luas, mematikan mesin, dan diam beberapa detik hanya menatap anak-anaknya yang tertidur. Lalu keluar, membuka pintu belakang dengan hati-hati dan menggendong satu anak di tiap lengan menaiki tangga lebar tanpa membangunkan mereka. Tubuh mereka ringan tetapi lengannya tidak terbiasa menahan beban. Ia menidurkan keduanya di satu ranjang meski masing-masing memiliki kamar sendiri yang besar dan rapi karena malam itu mereka perlu bersama. Perlu merasakan kehadiran satu sama lain. Ia menyelimuti mereka dengan spray biru muda, merapikan bantal, menyibakkan rambut dari dahi masing-masing, dan berdiri lama hanya menatap mereka tidur dengan napas damai dan wajah yang akhirnya tenang. Menyadari bahwa ia sudah bertahun-tahun tidak melakukan hal ini, tidak ingat kapan terakhir kali menidurkan anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Tidak ingat kapan terakhir kali hanya duduk mengamati mereka beristirahat. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasakan koneksi sejati antara ayah dan anak. Lalu Surya Hartono Prabowo keluar dari kamar dengan langkah pelan, menutup pintu tanpa suara, turun ke dapur besar yang sunyi, membuka kulkas stainless yang besar dan mendapati isinya penuh makanan berupa kotak bekal yang tersusun rapi dengan label tulisan tangan berhuruf rapi berisi nama anak-anak dan tanggal kedaluarsa. Semuanya dibuat oleh Clara Puspita Maharani. Semuanya direncanakan jauh hari, dipikirkan. Dengan teliti dan penuh perhatian, ia mengambil satu kotak bertanggal hari ini dan membuka tutup plastiknya berisi nasi putih pulen, sup kacang hitam berbumbu, ayam suwir dengan tumis sayur, serta salad tomat dan selada, makanan sederhana namun dibuat dengan cermat, bumbu pas dan tampilan rapi meski hanya kotak bekal. Ia memanaskannya di microwave selama 3 menit lalu makan sambil berdiri bersandar pada meja marmer. Memikirkan semua yang terjadi pada hari yang benar-benar tidak biasa itu. Pagi tadi ia berangkat seperti biasa mengira ini hanya hari rutin lainnya. Pergi ke kantor di SCBD Sudirman dengan mobil impor, menghadiri rapat tanpa akhir soal ekspansi pasar, menyelesaikan urusan birokrasi yang tampak mendesak namun sebenarnya tidak sepenting itu. Menutup kontrak penting senilai 2 miliar rupiah yang minggu lalu terasa paling penting di dunia. Makan siang dengan para investor di restoran mahal di mana satu piring lebih mahal dari penghasilan Clara Puspita Maharani selama seminggu. Lalu pulang sore hari mengira akan menemukan semuanya seperti biasa. Sunyi, rapi, impersonal. Namun justru mendapati pemandangan yang membalikkan segalanya. Anak-anaknya menangis putus asa karena seseorang yang bahkan belum ia kenal betul. Seorang perempuan tergeletak pingsan di lantai batu di depan pagar rumahnya. Dan kini ia sendirian di dapur memakan makanan buatannya. Memikirkan dirinya, memikirkan anak-anak, memikirkan bagaimana ia membiarkan hidup berlalu tanpa menyadari apa yang sungguh penting, tanpa menyadari bahwa uang tidak menggantikan kehadiran, bahwa keberhasilan profesional tidak menggantikan cinta, bahwa kontrak bernilai miliaran tidak menggantikan pelukan. Ia selesai makan lalu mencuci piring dan garpu di bak cuci meski mesin pencuci piring modern ada di sampingnya, mengeringkannya dengan lap dan menyimpannya. Kemudian naik ke kamar masih tenggelam dalam pikiran, berbaring di ranjang king yang terasa terlalu besar untuk satu orang, menatap langit-langit putih sambil mengingat kata-kata dokter yang begitu serius bahwa Clara Puspita Maharani bekerja terlalu keras dan makan terlalu sedikit. Tubuhnya sudah di batas absolut. Artinya ia mengorbankan diri sepenuhnya demi mengurus rumah dan anak-anaknya sementara ia tidak menyadarinya karena terlalu sibuk mengejar uang dan menutup kontrak. Berpura-pura membangun masa depan lebih baik bagi anak-anak padahal sebenarnya ia sedang lari dari masa kini. Lari dari duka, lari dari tanggung jawab menjadi ayah yang sesungguhnya. Ia mengambil ponsel dari meja samping ranjang dan menggulir media sosial tanpa benar-benar memperhatikan apapun, foto orang bahagia, video lucu,
berita tentang orang yang tidak ia kenal, lalu membuka aplikasi pesan dan melihat puluhan notifikasi pekerjaan yang ia abaikan. Pesan sekretaris menanyakan rapat besok, pesan rekan bisnis menagih jawaban proyek baru, pesan klien meminta jadwal, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia tidak ingin memikirkan bisnis, kontrak, uang, investasi, ekspansi, atau laba. Saya melihat Surya Hartono Prabowo pada akhirnya hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya sendiri, di hidupnya sendiri, pada anak-anaknya sendiri, dan pada perempuan yang merawat mereka ketika ia selalu tidak ada. Ia tidur larut dengan pikiran kacau lalu bangun pagi karena suara si kembar melompat-lompat di ranjang sambil berteriak kegirangan memanggil ayah mereka agar cepat bangun karena hari ini mereka akan menjemput Clara Puspita Maharani dan ia sudah berjanji semalam. Surya Hartono Prabowo tersenyum lelah, membuka mata perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya terang dari jendela besar, bangkit meregangkan badan lalu mandi, dan ketika keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Si kembar sudah berpakaian rapi menunggu di pintu kamar dengan sepatu terpakai dan rambut tersisir miring khas anak-anak. Ia bersiap lebih cepat dari biasanya memakai pakaian santai yang jarang ia pakai. Jeans gelap dan kaos polo putih. Tanpa jas, tanpa dasi, tanpa sepatu pantofel, lalu turun bersama mereka ke dapur dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia memutuskan menyiapkan sarapan dengan tangannya sendiri. Ia membuka lemari mencari bahan, menemukan roti tawar, memanggang beberapa lembar di pemanggang lalu mengoles mentega. Setelah itu ia membuat jus jeruk segar dengan memeras buah dari kulkas, memotong pisang dan pepaya dengan pisau yang bahkan ia belum terlalu mahir gunakan, lalu menata semuanya di meja makan. Besar, si kembar terkejut sekaligus antusias melihat ayah mereka benar-benar memasak dan mereka duduk sambil berbicara bersamaan bertanya apakah ayah mereka benar-benar bisa memasak. Membuat Surya Hartono Prabowo tertawa tulus dan menjawab bahwa ia hanya bisa beberapa hal dasar yang dulu ia pelajari saat masih muda. Tidak ada apa-apanya dibanding masakan Clara Puspita Maharani yang jauh lebih rapi dan telaten. Dan si kembar mengangguk kuat setuju sambil memuji bahwa Clara Puspita Maharani membuat kue coklat paling enak sedunia, bola coklat paling enak, makaroni keju paling enak, pancake paling enak, dan jus stroberi paling enak. Hingga salah satu menjilat bibir hanya karena teringat rasanya. Dan Surya Hartono Prabowo mengingat semua itu dalam hati setelah mereka makan. Lalu mereka berangkat cepat ke rumah sakit, lalu lintas masih lengang karena pagi sehingga mereka tiba sekitar 20 menit, dan ketika masuk ke lobi rumah sakit, Clara Puspita Maharani sudah diizinkan pulang dan sedang menunggu. Duduk di kursi plastik biru dengan kantong obat di tangan serta pakaian bersih yang sudah diantarkan lebih dulu oleh Rina. Wulandari mengikuti instruksi Surya Hartono Prabowo lewat telepon dini hari. Begitu melihat Surya Hartono Prabowo dan si kembar masuk lewat pintu otomatis, Clara Puspita Maharani berdiri perlahan masih lemah dan tersenyum tipis namun tulus. Si kembar berlari seperti roket memeluk kedua kakinya begitu kuat sampai hampir membuatnya jatuh. Clara Puspita Maharani mengusap kepala mereka dengan mata berkaca-kaca lalu menatap Surya Hartono Prabowo yang berdiri beberapa langkah di belakang. Memperhatikan dengan saksama, dan ia berbisik pelan penuh emosi mengucapkan terima kasih kepada Surya Hartono Prabowo dari hati karena ia tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Saya melihat Surya Hartono Prabowo mengangguk pelan lalu berkata bahwa mereka akan pulang sekarang karena masih banyak yang perlu dibicarakan. Dan di perjalanan kembali ia mendengar si kembar berbisik di kursi belakang sambil saling menyikut seolah menentukan siapa yang berani bicara lebih dulu. Clara Puspita Maharani mencoba tersenyum menenangkan mereka namun tangannya gemetar saat memegang kantong obat. Sementara Surya Hartono Prabowo tetap menatap jalan meski perhatiannya tertuju penuh pada bisikan itu, hingga salah satu anak akhirnya berkata terbata hampir menangis bahwa mereka mengira ayah akan memarahi Clara Puspita Maharani dan memecatnya. Membuat perut Surya Hartono Prabowo terasa terbalik saat ia bertanya tanpa menoleh mengapa mereka berpikir demikian. Dan si kembar lainnya menggenggam tangan Clara Puspita Maharani lalu menjawab cepat karena hal itu pernah terjadi dengan perempuan lain sebelumnya. Membuat Clara Puspita Maharani menutup mata sejenak seolah kata-kata itu menyakitinya. Surya Hartono Prabowo mengurangi kecepatan, menarik napas panjang dan bertanya lebih tegas perempuan yang mana. Dan si kembar saling menatap sebelum menjelaskan bahwa dulu ada pengasuh yang merawat mereka saat ibu sakit. Ia juga melakukan segalanya hingga suatu hari menangis di dapur dan meminta pulang lebih cepat karena demam. Namun Surya Hartono Prabowo mengatakan tidak bisa karena ada tamu. Lalu perempuan itu pulang dan keesokan harinya tidak kembali. Rina Wulandari mengatakan ia mengundurkan diri meski mereka melihatnya menangis. Membuat wajah Surya Hartono Prabowo terasa panas karena kenangan itu muncul utuh bukan sebagai pembelaan melainkan sebagai adegan yang ingin ia hapus. Ia menggenggam setir lebih kuat dan mengakui dengan suara rendah bahwa ia salah, membuat si kembar terdiam sementara.
Clara Puspita Maharani menatap kursi depan dengan tenggorokan tercekat lalu berbisik hati-hati bahwa ia hanya takut kehilangan orang-orang, dan Surya Hartono Prabowo menjawab singkat bahwa ia juga takut. Lalu keheningan menyelimuti mobil hingga mereka tiba di depan pagar rumah dan si kembar kembali menangis hanya dengan melihat tempat Clara Puspita Maharani sempat jatuh. Ia mencoba turun sendiri namun kakinya melemah dan Surya Hartono Prabowo cepat menopangnya dengan tegas sambil meminta ia bergerak pelan karena masih lemah. Meski Clara Puspita Maharani malu dan berkata bisa sendiri, Surya Hartono Prabowo menolak dan berkata ia tidak akan membiarkannya jatuh lagi lalu membimbingnya masuk ke ruang tamu dengan hati-hati. Si kembar menempel di kedua sisinya seperti pengawal kecil. Surya Hartono Prabowo meminta mereka naik ke atas dan bermain sebentar karena ia perlu berbicara namun mereka menolak ingin tetap tinggal. Sehingga ia berjongkok setinggi mereka dan berkata serius bahwa mereka akan tetap dekat tetapi sekarang ia perlu berbicara agar Clara Puspita Maharani bisa benar-benar baik-baik saja karena itu juga bentuk kepedulian dan meminta mereka percaya. Membuat mereka menelan ludah lalu naik sambil membiarkan pintu kamar terbuka. Clara Puspita Maharani duduk di sofa dengan tangan terlipat di pangkuan berusaha tampak kuat sementara Surya Hartono Prabowo duduk di hadapannya dan langsung berkata bahwa ia tidak ingin hal ini terulang dan perlu mendengar kebenaran. Sepenuhnya tanpa takut tentang apa yang ia lakukan di rumah itu, apa yang ia tanggung diam-diam, dan apa yang ia sembunyikan karena takut dipecat, membuat Clara Puspita Maharani menarik napas panjang menunduk dan menjawab lirih bahwa ia tidak menyembunyikan karena niat buruk melainkan karena sudah terbiasa. Ia datang untuk bekerja membersihkan rumah saja namun mendapati anak-anak sangat kesepian. Tidak banyak bicara dengan siapapun dan sering menangis. Saya mendengar Clara Puspita Maharani melanjutkan dengan suara pelan bahwa anak-anak sering tidak mau makan, tidak mau mandi, dan menangis di kamar. Jadi ia mulai mengurus mereka karena tidak ada yang benar-benar mengurus. Dan rasa malu kembali menyengat Surya Hartono Prabowo ketika ia bertanya apakah ia melakukan semua itu sendirian seharian penuh. Clara Puspita Maharani mengangguk. Mengatakan Rina Wulandari membantu sebisanya tetapi sudah lebih tua dan banyak urusan rumah sehingga pada akhirnya ia yang menanggung. Ia berusaha mengatasi semuanya sampai tubuhnya makin kelelahan. Tidur tidak pernah benar, pulang masih harus merawat ibunya. Dan setiap kali berbaring ia sudah cemas memikirkan jadwal angkutan umum karena ia datang tanpa sarapan. Mengira nanti bisa makan di rumah itu. Namun begitu anak-anak meminta sesuatu ia menyiapkan untuk mereka lalu lupa pada dirinya sendiri sampai tiba-tiba hari sudah sore. Lalu Surya Hartono Prabowo bertanya langsung berapa gajinya. Clara Puspita Maharani sempat ragu dan berkata ia tidak ingin membicarakannya. Tetapi Surya Hartono Prabowo tetap tegas bahwa ia perlu tahu. Dan Clara Puspita Maharani menjawab seperti mengakui kelemahannya sendiri bahwa ia menerima kira-kira setara UMR lebih sedikit tambahan. Namun hampir semuanya habis untuk obat dan tagihan serta ongkos perjalanan. Membuat Surya Hartono Prabowo terdiam beberapa detik menghitung dalam kepala. Memahami hidupnya seperti tali yang ditarik kencang dan bisa putus. Kapan saja? Lalu ia bertanya kondisi ibunya. Clara Puspita Maharani meremas jemari dan menjelaskan bahwa ibunya punya tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Kadang sesak napas, kadang tidak sanggup bangun, ia membawanya ke puskesmas kalau sempat tetapi antre lama, dan ia takut suatu hari ia pulang lalu mendapati ibunya lebih buruk. Surya Hartono Prabowo bersandar di kursi dan berkata jelas bahwa mereka akan menyelesaikan semuanya dengan benar. Pertama, Clara Puspita Maharani tidak akan bekerja dengan ritme seperti itu lagi dan tidak akan melakukan semuanya sendirian. Kedua, ia akan mendapat pendampingan medis. Ketiga, ibunya akan mendapat pemeriksaan dan obat yang dijamin. Dan keempat, ia harus berhenti mengira bahwa meminta bantuan berarti akan dipecat. Membuat Clara Puspita Maharani membelalakan mata dan menolak halus bahwa ia tidak bisa menerima semua itu. Namun Surya Hartono Prabowo menjawab tegas tanpa meninggikan suara bahwa ia bisa karena ia sedang mengambil kembali tanggung jawab yang selama ini ia abaikan. Ia telah meninggalkan anak-anaknya di tangan seseorang tanpa pernah bertanya apakah orang itu baik-baik saja. Ia tidak adil dan tidak akan mengulanginya. Clara Puspita Maharani menggeleng terharu berkata ia tidak melakukan semua itu untuk mengharap apapun. Dan Surya Hartono Prabowo menjawab bahwa ia tahu itulah sebabnya ia bicara serius. Pada saat itu si kembar muncul pelan di tangga dengan mata waspada. Surya Hartono Prabowo tidak menyuruh mereka kembali, hanya memanggil agar mereka mendekat. Keduanya turun dan duduk di karpet dekat sofa saling menempel. Lalu Surya Hartono Prabowo berkata sederhana bahwa ia akan merawat Clara Puspita Maharani dan ia juga akan belajar merawat dirinya sendiri. Tetapi mereka harus menceritakan kebenaran yang tadi mereka singgung di mobil. Si kembar saling pandang dan yang pertama memberanikan diri mengatakan bahwa Clara Puspita Maharani tidak jatuh hanya karena pusing. Membuat Clara Puspita Maharani menegang seketika dan mencoba menghentikan mereka. Namun si kembar bersikeras bahwa mereka harus bicara.
Surya Hartono Prabowo mengangkat tangan menenangkan bahwa tidak ada yang akan dimarahi dan ia hanya akan mendengar. Lalu si kembar kedua menarik napas dan bicara cepat bahwa Clara Puspita Maharani sudah lama pusing. Sempat duduk di lantai meminta air. Rina Wulandari menyuruhnya berhenti sebentar tetapi kemudian pergi mengurus hal lain. Dan mereka melihat Clara Puspita Maharani tetap memaksa membersihkan rumah, bahkan berkata bahwa kalau semuanya tidak beres ia takut Surya Hartono Prabowo akan marah karena rumah harus sempurna. Membuat Clara Puspita Maharani menutup mata malu dan berkata ia tidak mengatakannya seperti itu. Namun Surya Hartono Prabowo langsung menjawab bahwa meski bukan kata-kata persis, begitulah yang mereka tangkap dan itu cukup untuk ia anggap serius. Lalu si kembar pertama menambahkan bahwa ada lagi. Setiap malam ketika mereka menangis Clara Puspita Maharani tetap menemani dan berkata tidak akan pergi. Tetapi mereka pernah mendengar ia menelepon sambil menangis pelan di dapur karena takut suatu hari bisa dipecat. Dan mereka pura-pura tidak melihat. Clara Puspita Maharani menutup mulut dengan tangan dan air matanya mulai jatuh bukan karena drama melainkan karena lelah dan ketakutan yang menumpuk terlalu lama. Saya melihat Surya Hartono Prabowo berdiri perlahan dan mendekati Clara Puspita Maharani. Bukan untuk menyentuh tanpa izin, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak memusuhinya. Lalu ia berkata tegas bahwa ia tidak akan menghukumnya karena merasa takut, ia akan memperbaiki apa yang telah ia sebabkan, ia akan berbicara dengan Rina Wulandari hari itu juga dan akan merekrut satu orang tambahan untuk membantu meski hanya paruh waktu, serta memastikan Clara Puspita Maharani memiliki jam kerja jelas, waktu istirahat, dan makanan. Karena itu bukan kebaikan hati melainkan kewajiban minimum. Clara Puspita Maharani menyeka wajahnya dan berkata lirih bahwa ia tidak ingin anak-anak mengalami kehilangan lagi. Dan Surya Hartono Prabowo menatap si kembar lalu menjawab bahwa ia juga tidak menginginkannya dan hal pertama yang akan ia lakukan adalah berhenti menjadi orang asing di rumah sendiri. Ia menarik napas dalam lalu berjanji mulai hari itu akan pulang lebih awal, mengantar dan menjemput mereka sekolah, makan malam bersama, dan bila harus bepergian ia akan menjelaskan tanpa menghilang, membuat si kembar terdiam seolah belum tahu apakah harus percaya. Sehingga Surya Hartono Prabowo berjongkok di depan mereka dan mengakui bahwa ia pernah berjanji dan gagal menepati. Tetapi kini mereka telah melihat sendiri bagaimana semuanya sudah berada di titik yang salah dan ia tidak menginginkan hal itu lagi. Ia akan membuktikan dengan tindakan. Membuat anak-anak mendekat perlahan dan memeluk ayah mereka bersamaan dengan ragu yang masih tersisa seakan menguji apakah ia benar-benar hadir. Surya Hartono Prabowo memeluk keduanya. Lalu menatap Clara Puspita Maharani dan berkata bahwa ia tidak perlu memutuskan apapun hari itu. Yang penting ia harus beristirahat, minum air, makan, dan tidur lebih awal. Clara Puspita Maharani mencoba bangkit untuk setidaknya memasak makan siang. Namun Surya Hartono Prabowo menunjuk ke dapur dan berkata ia yang akan memasak dan anak-anak akan membantunya. Membuat si kembar membelalak dan ia menambahkan dengan senyum bahwa mereka boleh membantu asal tidak membuat terlalu banyak kekacauan. Sehingga untuk pertama kalinya hari itu mereka tertawa dan pergi ke dapur. Surya Hartono Prabowo mengeluarkan bahan-bahan sederhana dari kulkas berupa nasi yang sudah matang, sup kacang hitam siap saji, dan daging yang telah diporsi rapi. Semuanya sudah disiapkan sebelumnya oleh Clara Puspita Maharani. Membuatnya sadar betapa sering ia memudahkan orang lain sambil menyulitkan dirinya sendiri. Anak-anak membantu menata piring di meja. Surya Hartono Prabowo salah membumbui masakan dan mereka tertawa. Ia ikut tertawa. Sementara Clara Puspita Maharani duduk mengamati dengan rasa lega yang sudah lama tidak ia izinkan pada dirinya. Lalu ia berdiri perlahan menuju dapur dengan bersandar. Si kembar segera berlari menggenggam tangannya dengan hati-hati, dan Surya Hartono Prabowo menegaskan agar ia duduk. Clara Puspita Maharani menjawab pelan bahwa ia hanya ingin melihat mereka dari dekat. Sehingga Surya Hartono Prabowo menarik kursi dan menaruhnya di pintu dapur agar ia duduk dan menyaksikan mereka bekerja. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu Clara Puspita Maharani mengizinkan orang lain melakukan segalanya untuknya. Setelah makan siang Surya Hartono Prabowo menelepon klinik swasta, menjelaskan seluruh situasi tanpa menutup-nutupi, menjadwalkan konsultasi untuk Clara Puspita Maharani keesokan hari serta meminta jadwal darurat untuk ibunya juga. Petugas mencoba menunda ke minggu berikutnya tetapi ia menolak, menggunakan nama dan pengaruh yang selama ini ia miliki namun belum pernah ia gunakan untuk hal seperti ini. Lalu menutup telepon dan berkata pada Clara Puspita Maharani bahwa besok pagi ia akan ke dokter dan ia akan ikut. Clara Puspita Maharani mencoba menolak namun ia memotong dengan tegas bahwa itu perlu karena bila pergi sendiri ia akan meremehkan kondisinya dan berpura-pura baik-baik saja. Dan Clara Puspita Maharani akhirnya hanya mengangguk. Pada sore hari Surya Hartono Prabowo memanggil Rina Wulandari ke perpustakaan untuk percakapan serius.
menutup pintu dan langsung menanyakan mengapa ia tidak diberitahu bahwa Clara Puspita Maharani sakit di dalam rumah itu. Rina Wulandari menunduk dan berdalih mengira itu berlebihan karena pekerja baru sering dianggap dramatis. Membuat amarah Surya Hartono Prabowo naik meski ia menahannya sambil menegaskan bahwa itu bukan drama karena Clara Puspita Maharani pingsan 2 kali di dalam rumah dan sekali di depan pagar, tubuhnya sudah dibatas, dan Rina Wulandari mengetahuinya tetapi tidak bertindak. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan sudah memberi obat dan menyuruh istirahat. Namun Surya Hartono Prabowo meninggikan suara untuk pertama kalinya dengan menegaskan bahwa ia melihat Clara Puspita Maharani tetap bekerja seperti biasa dan membiarkannya. Saya melihat Surya Hartono Prabowo melanjutkan dengan nada tegas bahwa Rina Wulandari telah menormalisasi sesuatu yang tidak masuk akal. Karena itu terasa nyaman, rumah tetap berjalan, anak-anak diam, dan ia tidak perlu repot, membuat Rina Wulandari terdiam menunduk malu. Lalu Surya Hartono Prabowo mengakui bahwa ia juga bersalah namun kini sedang memperbaikinya dan bertanya apakah Rina Wulandari akan membantu dengan benar atau memilih pergi. Karena ia akan merekrut orang lain untuk membagi tugas dan Rina Wulandari harus melatih orang itu tanpa mengeluh dan tanpa kembali membebani Clara Puspita Maharani. Hingga Rina Wulandari mengangguk setuju dan pergi dengan langkah tertunduk setelah pintu dibuka untuknya. Malam itu si kembar kembali meminta tidur di kamar yang sama dan Surya Hartono Prabowo mengizinkan. Duduk di tepi ranjang dan bertanya apakah mereka ingin membicarakan ibu mereka. Keduanya terdiam sampai salah satu berbisik bahwa Clara Puspita Maharani menyanyikan lagu itu. Membuat Surya Hartono Prabowo menelan ludah dan mengaku ia mendengar serta merasa malu telah melupakannya dan berjanji akan belajar lagi. Sementara si kembar lainnya bertanya apakah ayahnya akan pergi lagi. Dan Surya Hartono Prabowo menjawab sambil menatap mata anak itu bahwa ia akan pergi bekerja tetapi pasti kembali dan jika suatu hari tidak pulang di hari yang sama ia akan memberitahu dan menjelaskan serta mereka selalu bisa meneleponnya. Membuat anak-anak masih sedikit ragu namun tidak lagi sepenuhnya tersesat. Lalu Surya Hartono Prabowo mematikan lampu, keluar kamar, melewati koridor dan melihat pintu kamar tamu setengah terbuka. Di dalam Clara Puspita Maharani duduk di tepi ranjang menatap kantong obat seperti pengingat batas yang telah ia capai. Surya Hartono Prabowo mengetuk pelan dan meminta izin masuk. Lalu berkata dengan hati-hati bahwa ia ingin meminta maaf bukan hanya atas hari itu melainkan atas apa yang ia biarkan terjadi sebelumnya karena ia bersembunyi dalam pekerjaan dan meninggalkan rumah dari dalam. Clara Puspita Maharani menjawab jujur bahwa ia tidak dalam posisi menghakimi dan hanya melihat dua anak yang membutuhkan, membuat Surya Hartono Prabowo mengangguk dan mengakui bahwa Clara Puspita Maharani melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dengan keberanian untuk hadir dan ia akan belajar. Namun Clara Puspita Maharani menunduk dan berkata ia tidak ingin anak-anak berharap lalu kehilangan lagi. Dan Surya Hartono Prabowo menjawab bahwa ia mengerti sehingga ia akan melakukannya bertahap. Membangun kepercayaan dan jika ia gagal ia akan menghadapinya tanpa menghilang. Sebelum pergi ia berhenti di ambang pintu dan menambahkan bahwa Clara Puspita Maharani juga perlu belajar satu hal bahwa ia tidak bisa diperlakukan sebagai barang sekali pakai dan tidak perlu membuktikan nilainya setiap waktu karena ia sudah berharga. Membuat Clara Puspita Maharani terdiam sementara air mata kembali jatuh lebih ringan. Keesokan harinya Surya Hartono Prabowo bangun pagi, membawa anak-anak sarapan, memanggil sopir pribadi yang ia kenal dan percaya, lalu mengantar Clara Puspita Maharani ke klinik. Untuk pemeriksaan, meski Clara Puspita Maharani sempat menolak di pintu dengan mengatakan bisa pergi sendiri naik angkutan umum. Surya Hartono Prabowo menggeleng dan berkata ia boleh tapi tidak akan melakukannya karena hari itu ia harus beristirahat sambil menyelesaikan semuanya. Di klinik dokter mengajukan pertanyaan rinci. Clara Puspita Maharani mencoba mengecilkan jawabannya dan Surya Hartono Prabowo meluruskannya. Hingga dokter berkata serius bahwa Clara Puspita Maharani sangat beruntung. Tidak mengalami sesuatu yang lebih parah karena tubuhnya telah meminta pertolongan selama berbulan-bulan. Anemia berat dan tekanan darah tidak stabil mengharuskannya mendapatkan pemantauan, pola makan teratur, dan istirahat sungguh-sungguh. Clara Puspita Maharani mendengarkan dalam diam. Dokter memberikan resep, merekomendasikan pemeriksaan lanjutan dan menjadwalkan kontrol 2 minggu kemudian. Surya Hartono Prabowo mengambil semuanya. Membeli obat di apotek klinik saat itu juga tanpa diskusi. Dan tanpa menunda, membayar semuanya dan menolak ucapan terima kasih dengan menegaskan bahwa itu bukan kebaikan hati melainkan tanggung jawab. Lalu ia mengatur kunjungan dokter ke rumah untuk Ibu Clara Puspita Maharani lengkap dengan transportasi dan layanan. Bukan sebagai sedekah melainkan perbaikan atas kenyataan bahwa ia telah memanfaatkan tenaga seseorang sampai ia jatuh. Clara Puspita Maharani sempat menolak karena malu. Namun Surya Hartono Prabowo berulang kali dengan sabar menegaskan bahwa itu bukan penghinaan melainkan perbaikan dan keadilan yang harus diterima.
Seiring berjalannya hari, si kembar mulai berubah, mereka berhenti menangis kaget setiap kali ada suara. Berhenti bertanya terus-menerus apakah Clara Puspita Maharani akan pergi. Mulai memanggil ayah mereka lebih sering di siang hari. Mulai menunjukkan gambar-gambar mereka. Mulai meminta agar Surya Hartono Prabowo tinggal sedikit lebih lama di kamar sebelum tidur. Dan Surya Hartono Prabowo pun mulai lebih sering berkata ya. Mulai menolak rapat di jam yang seharusnya menjadi waktu mereka. Mulai mendelegasikan tugas-tugas yang dulu ia kira hanya bisa ia kerjakan sendiri. Mulai menyadari bahwa rumah memiliki suara-suara yang selama ini tidak ia dengar. Tawa lepas, langkah kecil berlari, obrolan hangat di dapur, suara mainan jatuh, musik diputar pelan, dan bahwa semua itu jauh lebih berharga daripada rapat korporat manapun. Sementara Clara Puspita Maharani kembali makan dengan benar, 3 kali sehari dengan jam teratur, kembali tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam karena cemas. Kembali mampu berdiri tanpa pusing, dan warna wajahnya perlahan kembali. Matanya tidak lagi cekung dan senyumnya menjadi lebih mudah muncul. Hingga suatu sore sederhana dengan sinar matahari lembut masuk lewat jendela. Si kembar duduk di lantai ruang tamu dengan pensil warna berserakan dan menggambar satu gambar besar berisi 4 orang. Surya Hartono Prabowo mengenakan jas. Kedua anak bergandengan tangan. Clara Puspita Maharani di samping mereka. Dan pagar besi di latar belakang mereka. Menggambar bunga-bunga miring di tanah. Matahari kuning di sudut. Lalu menulis di bawahnya dengan huruf gemetar penuh bangga. Keluarga. Clara Puspita Maharani melihat gambar itu saat membereskan pensil. Napasnya tercekat dan ia mencoba membetulkan dengan lembut bahwa ia bukan keluarga melainkan bekerja di sana. Namun Surya Hartono Prabowo yang kebetulan lewat berhenti. Menatap gambar itu beberapa detik, lalu berkata tenang tanpa meninggikan suara bahwa tidak ada yang menggantikan siapapun. Tetapi anak-anak sedang menyatakan perasaan mereka dan ia akan menghormati perasaan itu karena perasaan bukan kebohongan melainkan kebenaran yang tidak selalu bisa dikendalikan. Membuat Clara Puspita Maharani menangis pelan sambil menutupi wajah dengan kedua tangan dan berkata bahwa ia hanya ingin bekerja lalu pulang ke rumah. Dan Surya Hartono Prabowo menjawab bahwa kini ia akan bekerja dengan martabat dan kembali ke hidupnya dengan rasa aman. Bisa merawat ibunya tanpa menghancurkan diri. Karena tidak ada yang menahannya tetapi juga tidak ada yang membuangnya. Si kembar memeluk Clara Puspita Maharani dari kedua sisi dan ia memeluk mereka sambil membiarkan tangis keluar. Malam itu Surya Hartono Prabowo mengajak anak-anak ke ruang keluarga dan meminta Clara Puspita Maharani berada di dekat mereka meski masih canggung. Lalu ia berkata serius kepada ketiganya bahwa mereka perlu memahami satu hal penting. Bahwa Clara Puspita Maharani adalah seorang manusia dengan hidupnya sendiri. Dengan ibu, rumah, kelelahan, dan batasan, bukan sesuatu yang dipegang karena takut kehilangan. Sehingga jika suatu hari ia perlu berada di rumahnya sendiri untuk alasan apapun mereka tidak akan mengira ia menghilang selamanya karena sekarang mereka berbicara, menjelaskan, dan tidak menghilang. Membuat si kembar mengangguk dan salah satu berkata tegas bahwa itu disepakati asal ayah mereka juga tidak menghilang. Dan Surya Hartono Prabowo langsung berjanji tidak akan melakukannya dan menepati. Janji itu minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sampai ketakutan anak-anak berubah menjadi rutinitas yang menenangkan dan rutinitas itu menjadi kepercayaan nyata. Ia mulai pulang sebelum jam 7, mulai makan malam bersama anak-anak, membantu pekerjaan rumah sekolah, mengenal teman-teman mereka, mengetahui mainan favorit, warna kesukaan, ketakutan, dan mimpi yang mereka simpan, dan semakin ia mengenal mereka semakin ia sadar betapa banyak yang telah ia lewatkan sehingga semakin kuat tekadnya. Untuk tidak kehilangan lagi. Sementara Clara Puspita Maharani tetap bekerja tetapi kini dengan bantuan orang lain yang direkrut Surya Hartono Prabowo. Seorang perempuan muda bernama Nadine Ayu Permata yang datang 3 kali seminggu untuk berbagi tugas berat. Dengan jam makan siang dihormati, libur hari Minggu terjamin, gaji disesuaikan dengan pekerjaan yang benar-benar ia lakukan, dan ruang untuk berbicara ketika sesuatu tidak berjalan baik. Perlahan Clara Puspita Maharani mulai mengerti bahwa semua ini bukan jebakan melainkan perubahan yang sungguh nyata. Ia mulai tidur lebih nyenyak, lebih sering tertawa, tidak lagi tersentak setiap kali Surya Hartono Prabowo pulang ke rumah. Mulai menerima pujian tanpa merasa akan ada tuntutan setelahnya. Mulai duduk satu meja dengan si kembar tanpa merasa sedang mengambil ruang yang bukan miliknya. Dan mulai memahami bahwa merawat diri sendiri bukanlah sikap egois. Sementara kondisi ibunya juga membaik berkat pendampingan medis yang diatur Surya Hartono Prabowo, obat yang tepat membuat tekanan darah lebih stabil, jantung tidak lagi sering bermasalah, dan Clara Puspita Maharani pun bisa tidur tenang karena tahu ibunya benar-benar dirawat. Beberapa bulan kemudian pada sebuah senja dengan langit jingga dan awan memanjang, Clara Puspita Maharani berdiri di tempat yang sama dekat pagar tempat ia dulu jatuh.
Tetapi kini posturnya berbeda. Punggungnya tegak, napasnya lebih lega, tanpa gemetar dan tanpa takut, si kembar ada di samping bermain. Kejar-kejaran sambil tertawa keras, sementara Surya Hartono Prabowo bersandar pada mobil mengamati mereka dengan senyum tipis. Ia mendekat pelan berdiri di sebelah Clara Puspita Maharani sambil menatap pagar dan bertanya apakah ia juga masih ingat hari itu. Clara Puspita Maharani menjawab bahwa ia ingat semuanya. Takut, lelah, malu. Tetapi ia juga ingat si kembar menangis dan Surya Hartono Prabowo membawanya ke rumah sakit. Ia sempat yakin besoknya ia akan dipecat. Namun Surya Hartono Prabowo menggeleng dan mengakui bahwa ia dulu mengira sudah melakukan segalanya dengan benar hanya karena selalu membayar tepat waktu. Mereka sama-sama pernah salah tetapi mereka juga sama-sama memperbaikinya. Lalu ia menarik napas dalam dan berkata bahwa ia ingin mengajukan satu tawaran serius kepada Clara Puspita Maharani. Jika ia ingin tetap bekerja di sana maka ia ingin ia tetap tinggal. Tetapi dengan kontrak kerja resmi, semua hak dijamin hukum, jam kerja jelas dan dihormati, bantuan selalu tersedia saat dibutuhkan, dan rasa hormat yang nyata bukan sekadar kata-kata. Dan jika Clara Puspita Maharani tidak ingin, jika ia merasa lebih baik pergi mencari jalan lain, ia akan mengerti tanpa masalah, ia akan memberi surat rekomendasi, membantu apa yang diperlukan, dan tetap berterima kasih dengan tulus, karena Clara Puspita Maharani telah menyelamatkan anak-anaknya ketika ia sendiri belum mampu. Saya melihat Clara Puspita Maharani menatap pagar besi itu, menatap si kembar yang berlari sambil tertawa lepas tanpa beban. Lalu menatap Surya Hartono Prabowo dengan mata penuh air yang kali ini tidak jatuh karena ia sudah punya tenaga untuk menahannya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di rumah itu, ia menjawab dengan suara benar-benar tegas bahwa ia akan tetap tinggal bekerja. Tetapi hanya jika Surya Hartono Prabowo berjanji satu hal. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan anak-anaknya meminta tolong tanpa ia sadari dan ia tidak akan pernah lagi mengira bahwa membayar tepat waktu sudah cukup. Karena itu tidak cukup, tidak pernah cukup, dan tidak akan pernah cukup. Karena kehadiran jauh lebih berharga daripada uang. Selalu begitu. Dan Surya Hartono Prabowo menjawab tanpa ragu menatap matanya dengan hormat yang tulus bahwa ia berjanji dan akan menepatinya sampai akhir. Karena hari di pagar itu, saat melihat Clara Puspita Maharani tergeletak dan anak-anaknya menangis putus asa, telah menunjukkan kebenaran yang harus ia lihat, bahwa selama ini ia sedang kehilangan semua hal yang benar-benar penting saat ia merasa sedang memenangkan dunia. Bahwa ia telah menjadi orang asing di rumahnya sendiri dan anak-anaknya tumbuh tanpa dirinya. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Lalu ia mengulurkan tangan bukan sebagai majikan melainkan sebagai seseorang yang mengakui nilai orang lain dengan sungguh-sungguh. Clara Puspita Maharani menjabat tangannya dengan kuat. Menyegel bukan sekadar kesepakatan kerja biasa melainkan komitmen saling menghormati, kemanusiaan, dan pengakuan. Si kembar berhenti berlari lalu berlari mendekat dengan napas terengah dan memeluk kaki Clara Puspita Maharani dan Surya Hartono Prabowo bersamaan. Dan salah satu berteriak gembira dengan suara nyaring bertanya apakah mereka akan makan malam bersama lagi hari ini. Membuat Surya Hartono Prabowo tersenyum sungguh-sungguh. Berjongkok lalu memeluk keduanya erat, mencium bau anak-anak yang berkeringat karena bermain, merasakan hangat tubuh kecil menempel di dadanya. Lalu ia menjawab bahwa mereka akan makan malam bersama, dan setiap hari mulai sekarang, karena kini ia tahu apa yang benar-benar penting dan ia tidak akan pernah melupakannya lagi. Anak-anaknya adalah hal terpenting yang ia miliki dan ia tidak akan membiarkan pekerjaan mencuri satu hari pun dari mereka lagi.